Tadinya mau nggak setuju, tapi kan tanda tangannya presiden. Seandainya tidak ada tanda tangannya Gus Dur, sampai hari ini belum ada UIN di tempat lain. Ya. Dialah yang punya tanda tangan sampai Islamic Development Bank mau mendanai IAIN. Apa yang terjadi? Oh, boleh juga ya orang kampung ini mimpin UIN. Jadi serah terimalah MOU jadi. Seandainya tidak ada Gus Dur, UIN itu tidak ada. Inilah jasanya almarhum. Tahun berikutnya Yogyakarta minta dibantu, saya yang konsultan, saya bikinkan juga proposal itu, banyak jadi saksi. Akhirnya 7 UIN ikut di belakang Jakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, termasuk Surabaya juga. Itu gara-gara tanda tangannya Gus Dur. Kita bacakan surah Al-Fatihah. Gus Dur, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amalana. Walhamdulillahil qail wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima. Wa qala aidan wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Thumma qala aidan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa imamina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Yang saya hormati Gus Irfan, sahabat saya yang sekarang ini alhamdulillah menjadi kepala BPH, Badan Penyelenggara Haji, yang saya hormati PJ Gubernur sahabat saya Pak Adi Karyono, dan juga Wakil Gubernur terpilih Bapak Emil Dardak, sahabat saya almarhum bapaknya, sama-sama jadi wamen dulu pada periodenya Pak SBY. Yang sama-sama kita hormati guru saya di sini hadir, Al-Mukarram Kiai Haji Agil Sirat. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qadir Mahfud. Pembicara kita juga pada malam ini Al-Ustadz Habib Umar. Kemudian hadir juga sejumlah nyai yang kita muliakan, Ibu Salahuddin Wahid, Adinda Pak Inayah, dan banyak sekali para kiai hadir pada kesempatan pada malam yang sangat berkah ini. Bapak Ibu sekalian, ketika saya di Jakarta pernah ditugasi sebagai Direktur Eksekutif Perubahan IAIN menjadi UIN Jakarta. Waktu itu saya pembantu Rektor 3 merangkap PR4 ya. Terus nggak mungkin, saya minta tolong Gus, saya mau merubah IAIN menjadi UIN. Ngapain? Jadi Gus Dur tidak setuju perubahan IAIN menjadi UIN. Persis seperti Cak Nur juga, Nurhalis Majid, Pak Nasaruddin, nggak usah lah, ngapain sih mau merubah IAIN menjadi UIN, nanti habis fakultas agamanya itu ditelan umum ya. Tapi saya logikanya begini, Gus atau Cak Nur, Islam itu kan universal. Oh iya, rahmatan lil alamin. Kalau sekolah tinggi itu hanya seperti empang, kolam. Kalau institut itu seperti danau ya. Sedangkan universitas itu adalah seperti samudra tak terbatas.
Kalau Islam itu universal, maka universitas Islamlah yang paling tepat mewadahi universalitas Islam. Bisa juga kamu berlogika ya, murid kita kan. Saya katakan hal yang sama kepada Gus Dur, ketawa Gus Dur, tapi saya nggak setuju. Hari Sabtu berikutnya presidennya, jadi saya ke rumahnya pas azan maghrib, naik masih nggak tahu pakai celana panjangnya tuh Mbak Ina ya. Gus, assalamualaikum Gus. Ini karena dulu kan kita sering di rumah beliau. Minta tanda tangan. Apa lagi? UIN lagi. Iya Gus, kami mau pinjam dana dari IDB, Islamic Development Bank. Saya kan nggak setuju dengan dia. Iya Gus, bisa nggak ditandatangani ini? Untuk apa itu? Saya jelaskan, kita akan pinjam uang ke IDB berapa? 500 miliar. Untuk apa perubahannya? Saya nggak setuju. Tapi sini suratnya saya tanda tangani. Tanda tangani surat itu Bapak Ibu sekalian. Besoknya saya ke Kementerian Keuangan, masih orangnya jadi saksi itu. Iya. Marah kepada saya. Ini namanya patah komplit saya ini. Jadi Direktur Dana Luar Negeri Pak Kementerian Keuangan itu tadinya mau nggak setuju, tapi kan tanda tangannya Presiden. Seandainya tidak ada tanda tangannya Gus Dur, sampai hari ini belum ada UIN di tempat lain. Ya. Dialah yang punya tanda tangan sampai Bank Indonesia Islamic Development Bank mau mendanai IAIN. Akhirnya ya ini ada ceritanya sedikit, mohon waktu Mbak. Saya Direktur Eksekutif, permohonan saya ke Bank Dunia Bank Islam pada waktu itu 20 halaman diketawain sama presiden direkturnya. Orang minta 500 miliar cuma proposalnya 20 halaman. Orang lain minta uang di sini tidak ada di bawah 2.500 halaman. Proposal lampirannya ini nggak ada, ini enak aja. Sanggup nggak engkau membuat lampiran-lampirannya 2.500 halaman? Sanggup. Dalam 1 minggu? Sanggup. Saya bilang ini apaan ini? Sanggup. Nah, nekat betul. Saya diam-diam ngundang PR4 IPB, PR4 ITB, PR4 UGM, PR4 UI, hadir semua di puncak. Saya PR4 waktu itu. Nah, Pak, kami dapat tantangan. Islamic Bank mau asal kita 2.500. Bagaimana mungkin Pak Nasar ngetik 2.500 itu 1 minggu nggak cukup. Bahasa Inggris lagi kan, atau bahasa Arab. Gimana dong? Nah, Pak Rohmin Dahuri, pembantu rektor 4 IPB, ini rahasia, ini baru saya ungkap di tempat ini Gus. Pak Nasar, begini, saya akan mau mendirikan universitas IPB, tapi tidak mendapatkan izin dari menteri saya. Ngapain IPB mau jadi universitas? Proposal saya yang 3.000 halaman itu aja diganti. Saya nggak tahu apakah pelanggaran atau enggak. Tapi saya rubah, ambil filenya. Semua kata-kata IPB diganti dengan UIN Jakarta. Bahasa Inggris. Jadi saya turun dari puncak sampai ke kantor Pak Zumardi Asra, rektornya pada waktu itu, tanda tangan. Hah? Kok kenapa bisa? Diam aja, nanti kita cerita. Tanda tangan karena beliau rektor, saya direktur eksekutifnya itu kan. Nah, harus sampai hari ini karena kan waktu itu hari Senin. Jadi hari ini harus sampai karena rapat selisih 6 jam Saudi Arabia kan di Indonesia. Jadi jam 7 baru ditandatangani Pak Rektor. Jadi tiga rangkap itu Bapak, 3.000 kali 3 rangkap itu besar. Kalau saya kejar ya, LTH itu titipan kilat di Mampang perapatan di Ciputat itu kan macet itu. Saya naik ojek. Kalau naik mobil pasti nggak dapat, titipan kilat harus nyampe kan. Di tengah jalan di Pondok Indah hujan. Jaket saya kebetulan anti hujan pada waktu itu. Pakai bungkus itu ya, 3.000 halaman itu saya kehujanan. Begitu sampai ke kantor, Pak ini mau segera nyampe ini. Pak, mobilnya baru jalan tuh, baru masuk tol tuh. Sudah mau dikirim karena Saudi Arabia itu akan terbang jam 10 pagi. Jadi gimana? Kejar aja. Nggak mungkin dikejar. Saya naik ojek kan dari Ciputat ke sana naik ojek. Ojek kejar mobil itu. Lihat mana Pak? Lewat tol. Ini kan nggak boleh masuk tol Bapak.
Teriak-teriak semua penghuni mobil itu. Kenapa ada motor lewat tol? Kalau kamu ditangkap saya gantikan motornya, saya kejar. Jadi Bapak Ibu sepanjang jalan di klakson itu, kenapa ada motor sampai ke bandara pada waktu itu. Di ujung bandara ketemulah mobilnya itu. Pak, ini saya dari kantor, minta ini harus sampai ke Saudi Arabia. Ditandatangani Pak, surat tanda terimanya itu. Alhamdulillah. Jadi jam 10 malam saya tidur di kantor, karena biasanya itu saya nginap di kantor. Sekarang juga di Kementerian Agama banyak sekali tumpukan yang harus saya kerjakan, kadang nginap. Nah, ditelepon Presiden ADB-nya, congratulations, your proposal will accepted, insyaallah tomorrow morning kami akan balas gitu ya. Jadi minggu berikutnya kebetulan Presiden IDB-nya mau ke Asia Tenggara, ke Indonesia, langsung MOU. Padahal waktu itu Bapak Ibu sekalian tidak ada teman-teman yang mendukung. Ada profesor terkemuka di UIN, ketua panitianya itu nggak pernah berhasil. Kamu anak kampung kok mau merubah? Ya, karena saya dianggap anak kampung, karena bukan alumni UIN Jakarta, saya alumni IAIN Alauddin tuh. Nah terus apa yang terjadi? Oh boleh juga ya orang kampung ini mimpin UIN. Jadi serah terimalah MOU jadi. Seandainya tidak ada Gus Dur, UIN itu tidak ada. Inilah jasanya almarhum. Tahun berikutnya Yogyakarta minta dibantu, saya yang konsultan, saya bikinkan juga proposal itu, banyak yang jadi saksi. Akhirnya 7 UIN ikut di belakang Jakarta, saya konsultannya, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, termasuk Surabaya juga, itu gara-gara tanda tangannya Gus Dur. Kita bacakan surah Al-Fatihah, Gus Dur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga Allah memberkati kita semuanya, memberkati jasa-jasa besar Al-Maghfurlah semua yang terbaring di samping kita ini, di depan kita ini. Beliau jadi saksi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.